wabarakatuh. Saya Ayu Putri Patamasari dari jurusan Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan materi model SMCR dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pertama kita akan masuk ke pengertian model SMCR. Apa itu model SMCR? Yang pertama itu ada short atau sumber, yang kedua message atau pesan, yang ketiga channel atau saluran, keempat receiver atau penerima. Nah, sumber adalah pembuat pesan, pesan adalah gagasan yang diterjemah, adalah gagasan yang diterima atau kode yang berupa simbol-simbol, saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Nah, di sini juga ada faktor-faktor SMCR. Pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua, perilaku, yang ketiga, pengetahuan, yang keempat, sistem sosial, kelima, budaya pesan merupakan perluasan yang berdasarkan elemen, keenam, struktur, ketujuh, isi, kedelapan, pemeliharaan, dan kesembilan, kode dan saluran adalah panca indera manusia itu. Penemuan model SMCR ini adalah David Berlocka. Ia lahir pada tahun 1929. Ia salah satu mahasiswa generasi pertama di program Doktor Komunikasi. Sebelumnya, Berlocka adalah mahasiswa matematika di Universitas Missouri. Dia juga dikenal sebagai penemuan program komunikasi di Universitas Michigan yang banyak melahirkan dokter komunikasi. Berlocka juga merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal dan berjudul The Process of Communication 1960. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu singkatan dari SMCR, yaitu pertama, short atau sumber adalah salah satu pesan yang kita dapat dari beberapa orang. Yang kedua, message atau pesan yang dikirimkan kepada komunikan atau seseorang. Yang ketiga yaitu channel, yang berarti saluran media untuk menyampaikan pesan. Menurut Edward Sapir, mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua sekunder. Nah, media sebagai saluran primer adalah lambang, misalnya bahasa, gambar, atau warna. Lambang-lambang yang dipergunakan dalam komunikasi face to face atau tatap muka. Sedangkan sekunder adalah media yang berwujud baik media massa, misalnya surat kabar, televisi, atau radio, maupun media nirmasa seperti misalnya surat, telepon, atau poster. Jadi, komunikator pada komunikasi tatap muka hanya menggunakan satu media saja seperti bahasa dan yang sedangkan pada komunikasi dalam suatu media, komunikator seperti wartawan, penyiar, dan reporter menggunakan dua media yaitu primer dan sekunder seperti bahasa dan sarana komunikasi yang digunakan. Keempat, receiver, penerima pesan atau bisa disebut komunikan. Terakhir, kita juga membahas komunikasi Berlocka juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu seperti kelebihannya, model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa. Model komunikasi Berlocka ini bersifat heuristik atau merangsang penelitian karena perincian unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Terbatasan atau kekurangan yaitu seperti Berlocka menganggap bahwa komunikasi merupakan sebuah fenomena yang statis. Itu umpan balik yang diterima dari khalayak tidak dimasukkan dalam grafiknya, dan komunikasi nonverbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain.
Sekian, terima kasih penjelasan materi SMCR dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.